Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas tentang mengenal bangun datar dan bangun ruang. Nah, kali ini kita akan membahas mengenal bangun datar terlebih dahulu. Nah, ada yang tahu bangun datar itu apa? Belum tahu? Ya udah, kita belajar bareng-bareng ya. Perhatikan dulu gambar rumah di depan ini. Perhatikan ya. Nah, sesudah kita mengamati, jadi bangun rumah ini terbentuk dari bangun datar. Nah, mari kita jelaskan satu persatu ada apa saja sih bentuk bangun datar dalam bangunan rumah ini. Nah, yang pertama di bagian atap rumah. Nah, atap rumah ini berbentuk segitiga. Nah, yang kedua di dalam jendela sebelah sini. Jendela ini berbentuk persegi. Nah, jendela yang kedua berbentuk lingkaran. Keempat ada di bagian pintu. Nah, pintu ini terbentuk dari bangun datar yang bernama persegi panjang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menemukan bentuk-bentuk bangun datar. Nah, yang pertama ada gantungan baju. Gantungan baju ini terbentuk dari bangun datar segitiga. Kenapa dinamakan segitiga? Karena ketiga sisinya mempunyai sisi yang sama panjangnya. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Bentuk lainnya yaitu ini ada tutup tupperware. Nah, tutup tupperware ini berbentuk persegi. Kenapa dinamakan persegi? Karena keempat sisinya memiliki sisi yang sama panjangnya. Sisi pertama, sisi kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat. Nah, selanjutnya ada tutup panci. Tutup panci ini terbentuk dari bangun datar bernama lingkaran. Kenapa dinamakan lingkaran? Karena lingkaran mempunyai satu sisi yang disebut garis lengkung. Nah, yang terakhir, contoh terakhir ada buku. Buku ini berbentuk persegi panjang. Kenapa dinamakan persegi panjang? Nah, dinamakan persegi panjang karena sisi yang berhadapan sama panjangnya. Sisi atas dengan sisi bawah itu sama panjangnya. Sisi kanan dengan sisi kiri sama panjangnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa bangun datar itu adalah sebuah bidang datar yang mempunyai panjang dan lebar. Nah, sekarang kita menjelaskan bangun ruang. Nah, pernahkah kalian melihat benda ini? Pasti pernah ya. Ini adalah celengan. Nah, celengan ini terbentuk dari alas dan atap yang berbentuk lingkaran dan persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran itu. Nah, celengan ini sama dengan bangun ruang yang bernama tabung. Nah, yang kedua adalah rubik. Rubik ini memiliki bangunan seperti persegi. Nah, tetapi rubik ini memiliki ruang di dalamnya. Nah, rubik ini sama dengan bangun ruang yang bernama kubus. Nah, yang ketiga ini adalah dus. Dus ini sama dengan bangun ruang yang berbentuk balok. Nah, kenapa dinamakan balok? Karena dus ini terbentuk dari persegi panjang yang terdapat ruang di dalamnya. Nah, benda yang terakhir ini bernama kukusan. Nah, kukusan ini sama bentuknya dengan bangun ruang yang bernama
kerucut. Nah, kenapa dinamakan kerucut? Karena pada alas benda ini berbentuk lingkaran dan atasnya mengerucut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi yang terdiri dari sisi, tusuk, dan titik sudut. Nah, semoga kalian dapat memahami ya apa yang telah Ibu ajarkan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengubinan ya. Ada yang tahu nggak sih pengubinan itu apa? Ya, di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya apa itu pengubinan. Pengubinan itu adalah proses menutup suatu permukaan dengan suatu bangun datar sehingga tidak memiliki celah dan tidak saling tindih. Nah, itu yang dimaksud dengan pengubinan ya. Ini Ibu akan memberikan contoh ya, apa saja sih yang bisa dimasukkan ke dalam pengubinan. Bangun datar apa aja sih? Ada yang tahu nggak bangun datar apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam pengubinan? Oke, ya bagus. Segitiga, apalagi persegi panjang dan lain-lain. Nah, di sini Ibu punya macam-macam bangun datar. Nah, di sini ada yang tahu nggak ini apa? Ya, benar. Ini segitiga. Kita gambar ya, segitiganya apa? Segitiga. Nah, ada yang tahu nggak ini apa? Ya, benar. Ini namanya persegi panjang. Kita tulis ya. Persegi panjang. Nah, ini apa? Ya benar, persegi. Pintar. Nah, ini ya benar, ini trapesium. Trapesium. Dan masih banyak lagi bangun datar yang bisa dimasukkan dalam pengubinan. Anak-anak masih bingung ya pengubinan itu apa? Di sini Ibu akan menjelaskan pengubinan sejenis. Contohnya Ibu akan buat ya. Ibu memakai bangun datar segitiga. Nah, ini merupakan pengubinan dengan bangun datar segitiga. Jelasnya, Ibu akan memberikan contoh melalui media dengan yang tadi ya. Dengan ini, dengan satu jenis. Nah, Ibu akan pasang. Ini segitiga. Nah, kita buat agar tidak mempunyai celah. Itu yang dinamakan pengubinan. Nah, ini yang dinamakan pengubinan sejenis. Tidak ada celahnya dan tidak saling tindih. Nah, itu yang dinamakan pengubinan. Sekian ya pelajaran pengubinan hari ini. Nanti kita akan belajar lagi pengubinan untuk hari-hari selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ruas garis bangun datar dan bangun ruang. Di sini kalian pasti sudah tahu bangun apa saja yang termasuk bangun datar dan bangun apa saja yang termasuk ke dalam bangun ruang. Yang pertama, Ibu akan bahas ruas garis pada bangun datar. Nah, bangun yang termasuk kepada bangun datar ada persegi
persegi, persegi panjang, segitiga, layang-layang, belah ketupat, dan yang lainnya. Ibu akan membahas sebagiannya. Pada bangun datar, ada yang dinamakan dengan sisi, sudut, dan titik sudut. Yang dinamakan dengan sisi adalah yang ini, sisi-sisinya. Kemudian titik ini, dan ini juga dinamakan dengan titik sudut. Kemudian yang ini dinamakan dengan sudut. Nah, kalian sudah tahu kan? Sekarang Ibu akan membahas luas garis pada bangun persegi. Coba di sini siapa yang tahu bentuk bangun persegi itu seperti apa? Nah, bentuk bangun persegi itu seperti ini. Ini beri nama A, B, C, dan D. Nah, pada persegi itu memiliki ruas garisnya 4 dan titik sudutnya 4. Coba kita hitung ruas garisnya yang mana saja. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi ruas garis persegi itu ada 4. Yaitu AB, kemudian BC, kemudian CD, yang terakhir AD. Kemudian titik sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4. Yaitu A, B, C, dan D. Yang kedua, bangun persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang itu seperti ini. Kita beri nama A, B, C, dan D. Kita hitung ruas garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ruas garis dari persegi panjang ada 4, yaitu AB, BC, CD, dan AD. Nah, kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya ada 4. Yaitu A, B, C, dan D. Nah, kalian sudah pada mengerti kan? Kemudian bangun yang ketiga ada bangun segitiga.
segitiga itu seperti ini. Kita beri nama ini A, B, dan C. Kita itu luas dari segitiga itu ada berapa? 1, 2, 3. Jadi luas garis segitiga itu ada 3, yaitu AB, BC, dan AC. Kemudian titik sudutnya kita hitung. 1, 2, 3. Berarti titik sudutnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Nah, ini segitiga memiliki luas garisnya 3, yaitu AB, BC, dan AC. Kemudian titik sudutnya ada 3, yaitu A, B, dan C. Yang keempat ada bangun lingkaran. Bentuk bangun lingkaran itu seperti ini. Nah, pada bangun lingkaran di tengahnya diberi nama titik pusat. Ini titik pusat. Dan garis yang menempuh lingkaran itu disebut jari-jari. Sekarang kita lanjut pada bangun ruang. Nah, kalian sudah pada tahu kan bentuk apa saja yang termasuk bangun ruang? Di antaranya yaitu kubus, balok, tabung, kerucut, dan lain-lain. Nah, pada bangun ruang itu ada yang dinamakan dengan sisi, titik sudut, dan rusuk. Nah, ini yang dimaksud dengan sisi. Kemudian ini titik sudut. Kemudian yang ini dinamakan rusuk. Pertama ada kubus. Nah, bentuk kubus itu seperti ini. Nah, kita beri nama dulu ini. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pada kubus itu memiliki rusuk, sisi, dan titik sudut. Kita hitung rusuknya. Rusuknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kubus itu memiliki rusuk 12.
yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, HD, dan GC. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi terbukti kan tusuk pada kubus itu ada 12. Kemudian titik sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8. Yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kemudian kita cari sisinya. Sisinya ada 1, ini sisi sebelah kanan 1, sisi sebelah kiri 2, alas bawah 3, alas di atas 4, dan di depan 5, dan belakang. Jadi sisi dari kubus itu ada 6. Yaitu ABCD, EFGH, BFCG, AEHD, EFAB, dan HGDC. Nah, rusuk dari kubus itu ada 12, titik sudutnya ada 8, kemudian sisinya ada 6. Kedua ada bangun ruang balok. Nah, bentuk balok itu seperti ini ya. Kita beri nama ini A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, pada balok
pertama kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi rusuknya ada 12, yaitu AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, EA, FB, HD, dan GC. Nah, jadi rusuknya ada 12. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, rusuknya ada 12. Kemudian titik sudutnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi titik sudutnya ada 8. Yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, titik sudutnya ada 8. Kemudian sisinya kita hitung. Ini sisi di alas bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kenapa ini 5 dan 6-nya sama? Karena ini ada sisi belakang dan ada sisi depan. Kita buktikan. Sisi yang pertama A, B, C, D. Kedua E, F, G, H. E, A, D, H. F, B, G, C. E, A, F, B. Dan H, D, G, C. Nah, terbuktikan sisinya ada 6. Jadi pada balok itu memiliki rusuknya 12, titik sudutnya 8, dan sisinya ada 6. Nah, bangun ruang yang ketiga ada tabung. Nah, bentuk tabung itu seperti ini. Nah, tabung itu memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Nah, 3 sisi itu ada di
kedua ada di lingkaran atasnya, dan sisi yang ketiga ada di selimut tabungnya. Kemudian tusuknya ada dua. Tusuk yang pertama ada di lingkaran bawahnya, dan tusuk yang kedua ada di lingkaran atasnya. Jadi tabung itu memiliki 3 sisi dan memiliki 2 rusuk. Di sini Ibu akan menjelaskan dengan benda konkretnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan bangun datar. Yang termasuk bangun datar itu kan ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, layang-layang, dan yang lainnya. Tetapi di sini Ibu akan membahas sebagiannya. Yang pertama, Ibu akan bahas persegi. Persegi memiliki ruas garis 4, titik sudutnya 4. Kita buktikan ruas garisnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Terbukti kan? Ruas garisnya ada 4. Kemudian titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya terbukti ada 4. Terbukti. Jadi persegi itu memiliki ruas garisnya 4 dan titik sudutnya 4. Kemudian yang kedua persegi panjang. Kita hitung ruas garisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terbuktikan persegi panjang memiliki ruas garis 4. Kemudian kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4. Terbuktikan titik sudutnya juga ada 4. Jadi persegi panjang itu memiliki ruas garisnya 4 dan titik sudutnya 4. Kemudian yang ketiga, segitiga. Ini contohnya. Kita hitung ruas garisnya ada berapa? 1, 2, 3. Ruas garisnya ada 3. Kemudian titik sudutnya 1, 2, dan 3. Jadi segitiga memiliki ruas garis 3 dan titik sudutnya juga ada 3. Kemudian ini lingkaran. Lingkaran memiliki satu sisi, yaitu yang melingkarinya. Kemudian lingkaran itu tidak memiliki titik sudut. Titik sudutnya itu tak terhingga. Kemudian Ibu akan menjelaskan bangun ruang. Yang termasuk bangun ruang itu kan ada kubus, balok, tabung, kerucut, limas, prisma, dan lain-lain. Tetapi di sini Ibu juga akan membahas sebagiannya. Yang pertama Ibu akan bahas kubus. Kubus itu kan memiliki rusuknya 12, titik sudutnya 8, dan sisinya ada 6. Kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terbuktikan rusuk kubus memiliki 12. Kemudian kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbuktikan sisi dari kubus ada 6. Kemudian kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbuktikan kubus memiliki rusuk 12, titik sudutnya 8, dan sisinya 6. Kemudian bangun ruang yang kedua ada balok. Ini berbentuk balok ya. Kita hitung rusuknya. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terbukti kan tusuknya ada 12. Kemudian kita hitung sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terbukti kan sisi dari balok ada 6. Kemudian kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terbukti kan titik sudutnya ada 8. Jadi balok itu memiliki rusuknya 12, titik sudutnya 8, dan sisinya 6. Yang ketiga, tabung. Tabung itu memiliki 3 sisi. 2 sisinya berbentuk lingkaran di bawah dan lingkaran di atas. Kemudian sisi yang ketiga, nih, selimut tabungnya. Jadi tabung itu memiliki 3 sisi. Yang 2 berbentuk lingkaran di bawah dan di atasnya. Yang 1 lagi berbentuk selimut tabung. Kemudian tabung itu memiliki 2 rusuk. Rusuk yang pertama berada di lingkaran di bawahnya. Kemudian rusuk yang kedua berada di lingkaran atasnya. Mengerti kan?